Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, tertulis dalam surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara, pernah nggak kita ingat masa-masa kita masih mencari jati diri, masih ngeyel kalau dinasihati oleh orang tua kita? Ya, ini hidupku, aku yang tahu apa yang aku inginkan. Aku yang tahu apa yang aku lakukan dan itu tanggung jawabku. Ya mungkin masa-masa itu pernah terjadi dalam kehidupan kita ketika orang tua kita bilang, kamu gak boleh begitu, kamu harus begini, ini yang harus kamu lakukan. Ya, mama kita menasihati kita, aku bilang begini karena mama itu sayang sama kamu. Saudara, mari kita mengingat masa-masa itu dan kalau saya contohnya kalau mengingat itu, saya akan tertawa sendiri dan iya ya, ternyata apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu banyak benarnya. Dan meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata saudara, nasihat-nasihat dari orang tua itu memang benar-benar nasihat yang keluar dari hatinya yang terdalam karena dia benar-benar mengasihi kita, menyayangi kita, benar-benar menyayangi kita. Dan kita yang sering masih ngeyel, yang keras kepala, dan ketika kita sudah kena batunya, baru kita, benar ya, apa kata orang tuaku. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan benar-benar tidak mau kita itu jatuh dalam lumpur dosa. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Karena itu Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengingatkan kepada Timotius agar dia benar-benar mau menasihati para jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus. Walaupun dia masih dalam usianya yang sangat muda, ya, jangan takut, jangan ragu untuk menasihati orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa, saudara? Kita masih hidup di dalam dunia ini. Masih banyak godaan-godaan yang membawa kita untuk, bolehlah saya lakukan ini. Tuhan gak lihat kok. Bolehlah saya lakukan ini. Ini kan dosa putih. Ya, ini kan gak ada yang tahu. Gitu. Padahal Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Ya, karena itu Paulus ingatkan Timotius, jangan takut, jangan ragu untuk menasihati orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, yang sudah tahu hukum-hukum Tuhan, agar tetap berada di jalannya Tuhan. Agar tetap berada dalam koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kita juga dikasih tugas sebagai orang percaya untuk mau menasihati sesama kita. Kita menasihati seseorang ya karena kasih kita. Karena kita menyayanginya, karena kita benar-benar tulus menyayanginya, enggak ngarap imbalan. Saudara, Paulus memberikan surat ini kepada Timotius supaya Timotius tidak ragu untuk memberikan nasihat ini kepada para jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Agar dia benar-benar punya wibawa. Walaupun di usia mudanya, Paulus memberikan nasihat
kepada orang-orang yang sudah percaya akan firman Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Kenapa? Yaitu tadi saudara, kita menasihati seseorang karena kita benar-benar tulus menyayanginya. Kita benar-benar mau agar saudara kita, sahabat kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Kita tidak mau saudara kita atau sahabat kita itu dihina oleh orang lain. Karena itu kita mau menasihatinya. Dan itu sudah menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya. Saudara, nasihat itu sangat penting. Ada yang bilang nasihat itu mahal harganya. Karena itu jangan segan-segan untuk memberikan nasihat. Dan kita juga jangan marah ketika ada yang memberikan nasihat kepada kita. Karena ketika ada orang yang mau menasihati kita, saudara, kita itu diingatkan kembali. Ini jalan yang lebih baik. Ini cara yang lebih baik. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jujur saat ini kita sudah berada di situasi kondisi lu, saya. Gak mau peduli dengan urusan orang. Itu kan anak orang lain, ya sudah. Sudah jarang tetangga kita menasihati anak kita yang nakal. Ya udah urus aja anaknya sendiri. Nggak mau tahu nanti saya nasihatin, saya yang dimarahin orang tuanya. Padahal saudara, ketika kita menasihati seseorang atau itu anak tetangga, itu karena kita sayang sama dia. Ya contohnya ada anak tetangga yang lempar-lempar pohon jambu orang lain. Ya kita lalu lewat, lalu kita menegurnya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Karena apa? Karena nanti bisa jadi yang dia lempar itu bukan jambunya, tapi orang lain yang kena atau kaca jendela orang lain. Karena kita sayang, karena kita peduli. Nah itu saudara yang sekarang sudah jarang terjadi. Kita masing-masing mengurus diri kita karena apa? Kita merasa anak kita saja belum benar. Atau nanti orang lain marah kalau anaknya dinasihatin. Tapi saudara, hari ini mari kita mengingat kembali apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mari kita sama-sama saling menasihati. Dan terutama menasihati diri kita sendiri. Kita melihat dulu diri kita, dan baru kita saudara boleh menasihati sesama kita. Mari kita sama-sama menjaga iman kita agar kita tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Di dalam persekutuan kita orang-orang percaya, mari saudara kita saling memberi nasihat, saling memberikan dukungan agar kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk hidup dengan hati nurani yang murni, hati yang penuh dengan ketulusan, di mana kami mau saling memberi nasihat agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah iman kami senantiasa bertumbuh di dalam kehendak-Mu. Hidup kami berbuahkan kasih sayang. Kami boleh saling menghargai, saling peduli satu dengan yang lainnya, dan kami boleh bersama-sama mempersaksikan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mau percaya akan kuasa Yesus, dan kami boleh sampai di dalam kerajaan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memelihara iman kami, agar kami boleh Tuhan tetap melakukan segala kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati para umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit.
Tuhan yang senantiasa melindungi mereka, memberikan kesabaran, kekuatan yang baru, dan keyakinan yang teguh bahwa tangan Tuhan akan melepaskan mereka dari segala sakit penyakitnya, dan berilah pengharapan agar mereka senantiasa berharap akan kesembuhan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kasihani kami Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.